bersedia hadir di hari libur ya, karena panggilan kemanusiaan dan juga panggilan profesi. Saya ucapkan juga selamat datang kepada keluarga Marbun dan keluarga Tarigan yang saat ini sedang butuh kepastian terkait layak atau anak ya, itu Tommy Marbun yang sampai saat ini belum bisa dipastikan keberadaannya di mana, statusnya seperti apa, dan di mana rimbanya gitu ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, kembali lagi saya sampaikan. Hari ini agenda kita adalah untuk yang pertama menemui klien ya, yaitu keluarga itu Tommy Marbun yang beberapa minggu yang lalu ada menghubungi kami untuk meminta bantuan dan perlindungan hukum demi kepastian terkait status dari Tommy Marbun. Nanti mungkin keluarga akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa yang diketahui oleh keluarga terkait hal-hal terakhir sebelum hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Mungkin nanti yang menjelaskan boleh dari istrinya Tommy, lalu kalau ada yang mau disampaikan juga dari Amang Tarigan ya, yang pernah ikut hadir juga untuk melihat kondisi lapangan. Lalu di sini juga hadir juga ada rekan sejawat kita Terry ya. Ya, Terry ini merupakan adik dari Ibtu Tommy Marbun yang dalam penanganan perkara semenjak dari awal sampai sekarang itu sudah banyak info di lapangan. Kebetulan nanti ke depan Tommy dan rekan-rekannya juga akan bergabung di dalam tim ini supaya kita itu bisa mendapatkan serah terima data ataupun penambahan kekuatan, sehingga apa yang bisa kita lakukan ke depan nanti bisa membuahkan hasil. Setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan kepastian terkait status dari Ibtu Tommy Marbun. Karena memang kalau dibilang keadaan saat ini memang sakit sekali kalau kita tidak tahu kepastian terhadap orang yang memang kita cintai dan kita sayangi. Dibilang meninggal juga jasadnya nggak ada, dibilang pergi juga nggak tahu pergi kemana, dibilang dihilangkan juga siapa yang menghilangkan. Sehingga saya sangat mengerti banget. Gak heran apabila keluarga sampai saat ini tidak terima atas kejadian ini. Namun sebelum kita ke arah sana, izinkan dulu kami memperkenalkan diri, Amang, Inang, dan juga Ito ya. Kami adalah advokat yang dalam kesehariannya undang-undang advokat ya, Undang-Undang 18/2003 merupakan caturwangsa penegak hukum. Sama, status kami dengan polisi sama, namun memang fungsinya yang berbeda. Kalau advokat itu pada umumnya adalah membela kepentingan masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum, kalau polisi itu mereka penegak hukum tapi dalam konteks penegakan hukum, bukan membela tapi mencari siapa pelaku lalu melengkapi berkas dan melimpahkan kepada jaksa untuk disidangkan. Jadi sebenarnya kalau secara pertanggungjawaban dan kewenangan kami lebih luas, tapi memang tidak punya kekuasaan. Kekuasaan kami hanya pikiran dan tulisan dan juga kami dan keberanian, hanya itu aja. Oke, tanpa berlama-lama saya akan perkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Martin Lukasi Manjuntak, salah satu dari tim bantuan hukum dan pencari keadilan keluarga Ibtu Tommy Marbun. Bersama-sama dengan saya ada (39) advokat yang tercantum di dalam kuasa ini, mungkin nanti akan bertambah lagi, dan yang juga hadir di malam hari ini. Akan saya sebutkan satu persatu supaya Mang Inang dan Ito bisa tahu nanti siapa aja yang ada di dalam kuasa ini, dan juga
mau turut serta sepenanggungan untuk memperjuangkan hak-hak dari baik itu Tommy Marbun maupun keluarga. Yang pertama ada saya sendiri, Martin Lukas Simanjuntak. Yang kedua, yang bersangkutan atau beliau atau abang saya ini ikut juga, namun hari ini berhalangan hadir. Bang Saur Siagian. Lalu ada Kamarudin Simanjuntak juga, namun hari ini nggak bisa hadir. Dua orang ini tadi sudah sampaikan titip salam untuk keluarga, namun beliau berdua komitmen akan ikut dalam tim ini. Lalu ada rekan saya, Bang Jelani Kristo, beliau putra daerah dari Tanah Dayak, terkenal atas keberaniannya dan membela orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Ya. Beliau, ya. Gimana? Ulang lagi. Beliau mau. Oke. Saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Martin Lukas Simanjuntak. Bukan ketua ya teman-teman ya. Enggak, saya nggak ketua. Kebetulan karena keluarga meminta bantuan hukum kepada kami, maka untuk awal ini dalam hal menjembatani kan harus ada yang mengkoordinir. Jadi terpaksa saya ambil alih sementara supaya kita bisa berkumpul di sini. Lalu yang kedua ada abang kita, rekan senior kita, Bang Saur Siagian yang komit akan ikut membela dan memberikan bantuan hukum kepada keluarga, namun memang hari ini belum bisa hadir. Lalu ada abang kita juga, Bang Kamarudin Simanjuntak. Beliau juga akan ikut bergabung, namun hari ini belum bisa hadir. Namun mereka berdua komit akan membantu dan memberikan perlindungan hukum bagi keluarga dan titip salam tadi buat Abang Inas. Dan juga itu. Lalu ada abang kita, Bang Jelani Kristo. Beliau ini putra daerah dari Borneo ya? Iya. Dari suku Dayak. Jadi kebetulan abang ini memang hobinya itu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan hukum, khususnya orang-orang yang tidak mampu. Dulu ada nenek yang pernah dituduh mencuri kelapa ya. Lalu ada Densus 88. Siapa nama Ignatius? Iya, yang ditembak ya, itu. Ditembak. Beliau juga yang bantu. Baik sama beliau loh. Jadi tidak perlu diragukan lagi komitmen beliau dalam menangani kasus. Lalu ada kita Kakak Elisa Ragi. Beliau ini rekan saya di DPC Paradi Jakarta Timur. Yang pertama menyampaikan kepada saya bahwa keluarga membutuhkan bantuan hukum adalah beliau. Dan saat ini beliau juga aktif sebagai bendahara di Pradi DPC Jakarta Timur. Nanti beliau akan sama-sama dengan kita juga untuk memberikan bantuan hukum. Lalu ada Bang Fredrik J. Pinangkunari. Tadi sudah tanya dan mau hadir, cuman kayaknya karena parkirannya susah jadi agak-agak muter-muter. Nah kebetulan beliau ini putra daerah dari Papua. Kalau nggak salah Sorong ya? Sorong. Jadi nanti sedikit banyak mengenai budaya dan hal-hal yang lain mungkin kita bisa dapat insight juga dari beliau. Lalu ada abang kita, senior kita, Abang Nelson Simanjuntak, doktor. Ya. Dulu beliau sama-sama dengan saya juga ketika mamanya Joshua itu membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Kebetulan pada saat itu saya, Bang Kamarudin, Bang Nelson, sama Bang Johnson Panjaitan dan teman-teman yang bersama-sama juga dengan Inang Irma Huta Barat ya Inang ya. Lalu ada rekan Marta Sari Tarigan, masih di jalan. Lalu ada Kak Roslina Simangunsong, beliau lagi ke luar negeri tapi beliau komit akan ikut memberikan bantuan juga. Lalu ada rekan Feni Damaris, sarjana hukum magister hukum. Lalu ada sohib saya ini Nyong Ambon ini Christian Haryadi Letumenten SHMKN. Lalu ada rekan Judia Bukari sarjana hukum. Lalu ada rekan Marnija sarjana hukum. Ini maaf nih title-nya kepanjangan jadi saya simplifikasi aja ya. Lalu ada rekan kita nih Mbak Tumini Ali sarjana hukum. Lalu ada rekan kita Mas Mapto Wibowo sarjana hukum. Lalu ada rekan kita Sur Heri sarjana hukum. Dan rekan kita Endang Sulas Setiawa sarjana hukum. Rekan kita Handoko Setiojo Juwono sarjana hukum magister hukum. Rekan kita Muhammad Ferry Insan ini abang ini nggak pernah absen ini kalau ada kegiatan ini. Luar biasa. Lalu ada rekan kita juga nih yang imut-imut ya, Sis Nenti
Sri Nenti Isnenti Kusdiani, sarjana hukum. Yang 2 orang. Suruh makan. Lalu ada rekan Andreas Andri Irawan, sarjana hukum. Absen 2 orang. Ada rekan kita Riston Silalai, sarjana hukum. Lalu ada rekan kita Abang Dr. Yuspan Zaluku, sarjana hukum magister hukum. Lalu ada rekan Maman Ade R, sarjana hukum. Dias Siambaton, sarjana hukum. Ada juga sesama alumnus Universitas Indonesia dan juga partner saya di kantor nih, Bang Esa Jani Harrison Simanjuntak, sarjana hukum. Lalu ada Bang Sobari Kamil, sarjana hukum. Ada rekan kita Kartika Nirmala Dewi K, sarjana hukum. Lalu ada rekan kita juga Hardius Karo, sarjana hukum. Rekan Adil Putra Hulu, sarjana hukum. Ada abang kita juga Torkis Paralungan, sarjana hukum magister hukum. Namun kayaknya nggak hadir ya di Bandung ya. Iya, Bandung Ya. nanti akan datang. Tapi ini beliau ini paling militan ini. Iya. Lalu ada rekan Dadang, sarjana hukum. Sekjen. Ya, ini Sekjen Spasi. Lalu ada Stephen Simanjuntak, sarjana hukum. Lalu ada rekan Teti Mariana Sitanggang, sarjana hukum. Ada juga rekan Jen Caroline Mapalie, sarjana hukum. Ada juga rekan Maruba Sinaga, sarjana hukum. Rekan Genuari Waruhu, sarjana hukum. Rekan Rapen AMS Sinaga, sarjana hukum. Tadi Jansen belum disebut? Belum. Belum masuk. Oke. Lalu ada rekan Jansen Simanjuntak, sarjana hukum, dan rekan Robi Paul, sarjana hukum. Kurang lebih yang terdaftar ada kurang lebih 40, namun nanti mungkin akan bertambah lagi. Nah, semuanya ini hadir di sini bukan karena honorarium ini, Abang Inang. Jujur aja. Karena biasanya kalau secara hak berdasarkan Undang-Undang 18/2003 memang advokat itu berhak mendapatkan honorarium. Tapi hari ini, malam ini kami hadir di sini bukan karena itu. Dari awal pun kami sampaikan enggak, bukan tujuannya bukan honorarium. Jadi kita duduk di sini menyatukan pikiran, tenaga dan hati untuk keadilan bagi Ibtu Tommy Marbun. Karena walaupun bagaimana juga Ibtu Tommy Marbun merupakan anak bangsa yang diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada negara. Ketika dia bertugas dan hilang, sudah sepatutnya sesama penegak hukum, ketika melihat penegak hukum yang lainnya tidak ada kepastian di mana rimbanya, maka kami terpanggil untuk memberikan bantuan hukum agar pemerintah memberikan atensi dan bertanggung jawab. Karena kan nggak bisa hanya merekrut, mempekerjakan, memberikan tugas, ketika hilang mereka bilang ya sudahlah, memang sudah takdir. Ya memang takdir, tapi apa usaha kalian? Kan nggak boleh kita cuma bilang takdir doang, harus ada usahanya. Kalau memang hilang, cari, harus ketemu. Kalaupun memang nggak bisa ketemu utuh, kan bisa ketemu sebagian. Kalau memang benar hilang dan titik. Nah, ketika ditemukan, ada proses nanti yang harus dilakukan. Apakah benar memang Ibtu Tommy ini, misalkan contoh titik-titiknya itu karena memang hal-hal yang sifatnya alamiah atau hal-hal yang karena tugasnya, bukan karena dibuat-buat. Karena kalau kita berbicara mengenai fenomena ya, tentunya kita akan membuka lembaran lama lagi, di mana demi kondusivitas, demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan kelompok, terkadang hukum itu bisa dibelokkan. Itu fakta. Bahkan buktinya itu masih beredar sampai sekarang di YouTube-nya Kompas TV itu. Bagaimana seseorang kombes, Adi Makayasa, jago banget ngarang cerita. Dan saya yakin sampai saat ini keluarganya itu kalau nonton pasti akan malu. Bahkan orangnya sendiri pasti akan malu. Karena kenapa? Apa yang disampaikan semua omong kosong dan tidak terbukti. Namun pada saat prosesnya, ketika kita pada saat itu menyampaikan narasi berdasarkan bukti-bukti yang kita punya, apa yang dia bilang oleh kepolisian, katanya kami ini pembohong, penyebar berita bohong. Jadi apa yang disampaikan kadang-kadang yang dituduh kebohongan itu belum tentu bohong ataupun belum tentu benar. Tapi yang pasti kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri.
Tinggal kita, apakah kita memiliki keberanian, apakah kita memiliki keinginan, apakah kita memiliki kesungguhan hati untuk membuka ini semua. Nah itu sedikit tadi pembuka dari saya. Nanti sebelum lanjut ke Amang, Inang, dan Ito, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan lagi dari rekan-rekan kami. Saya kasih mungkin ya 3, termasuk teman rumah Inang Irma Huta Barat untuk memberikan kata sambutan juga, baru nanti kita berikan kepada keluarga. Dimulai dari Inang Irma ya. Oke, silakan Inang Irma. Belum pernah lihat banyak tongkat ini ya. Baru kali. Terima kasih Pak Bu, Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Jadi saya itu kalau diminta tolong sama Pak Martin atau Om Nelson, itu belum selesai kalimatnya saya udah jawab boleh. Jadi kalau Inang boleh nggak, bisa nggak? Kami boleh. Artinya saya beruntung bisa bersama-sama dengan beliau-beliau ini waktu kami membela keluarga Joshua, dan tidak berakhir di situ saja. Karena apa yang dilakukan pada waktu itu ada bisa kekuatan yang sangat besar, hampir 2 tahun berjuang, itu memberikan fondasi dan keyakinan bukan hanya kepada yang membela, tetapi kepada banyak orang bahwa memang keadilan itu harus diperjuangkan. Bahwa tadi Pak Bu bilang akan menemukan jalan sendiri, tapi karena jalannya jauh, berliku, terjal, maka kita memerlukan banyak bantuan. Dan saya bahagia melihat semua yang sudah melangkahkan kaki meringankan langkahnya ke sini. Semoga ini menjadi sebuah perjuangan yang bertemu dengan keadilan yang memang harus diperjuangkan. Saya sendiri juga sebetulnya merasa bahwa apa yang kami lakukan waktu itu bersama-sama membantu keluarga Joshua itu menjadi satu apa ya namanya ya umumnya, satu kekuatan yang tidak berhenti di situ saja, bahwa bukan hanya sekedar pekerjaan membela yang lemah untuk menemukan keadilan, tapi juga memberikan hope, memberikan harapan kepada bukan hanya banyak keluarga. Dan saya yang paling ingat adalah bahwa betapa banyaknya dukungan masyarakat dan harapan itu harus selalu dipelihara, dan semoga yang berada di sini menjadi orang yang bisa memberikan harapan kepada the voiceless, kepada yang tidak bisa mengeluarkan suara sendiri. Jadi terima kasih banyak Pak Wo dan Bapak Ibu sekalian. Teruslah berjuang menjadi inspirasi bagi yang lain, supaya kita bisa maju baik yang juga karena memberikan waktu dan ilmunya, tapi juga empati, simpati, dan saya tahu bahwa Pak Martin dan teman-teman di sini melakukannya dengan hati. Kalau nggak punya hati nggak mungkin hari libur bisa berhubungan dengan orang. Waktu singkat dan hari sebetulnya bukan hanya sekedar mencari keadilan, tapi kekuatan hati, kekuatan hati agar bisa digunakan dalam hal baik dan hidup setia oleh ini. Dua lagi ya.
Ini untuk pembuka nanti 2 lagi. Coba setelah nanti keluarga memaparkan apa yang mereka ketahui, nanti teman-teman kita berikan keleluasaan untuk diskusi, sharing ataupun bertanya ya teman-teman. Karena habis ini kan kita harus tentukan dari garis besar yang kita tentukan ini strategi penanganan perkara dan rencana penanganan perkara kita akan seperti apa. Oke, 2 lagi ini saya menggunakan diskresi saya tunjuk Bang Jelani dan Bang Nelson Simanjuntak untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan. Oke, saya berdiri saja supaya bebas ya. Oke, selamat malam dan salam sejahtera. Jadi pihak keluarga daripada Bang Tommy Marbun ya, kami ikut merasakan apa yang keluarga rasakan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kami terpanggil untuk mendampingi, membantu keluarga yang sedang mencari ya keadilan dan kepastian hukum. Saya ada kurang lebih 10 kali saya mendengar waktu keluarga ke Komisi 3 RDP begitu ya, dan pada waktu diwawancarai oleh juga Uya Kuya, wah, saya melihat Mas Teddy, hilangnya Tommy Marbun tidak masuk akal, tidak wajar, banyak kejanggalan. Dan saya pikir ini tidak bisa dibiarkan, ini harus dilawan. Wah, ini Tommy Marbun ini polisi loh. Ya, dan saya dengar juga mertua dari Tommy Marbun, beliau juga polisi. Kalau polisi sudah tidak mampu melindungi kepolisian, bagaimana dengan masyarakat lain? Waduh, hancur negara ini, hancur penegakan hukum ini. Ya, pada saat saya menangani kasus Densus 88, di mana katakan Mabes Polri bahwa Bribda ini Tius ini adalah sakit keras. Wah, kok saya bilang dengan keluarga, jangan cepat percaya begitu saja dengan keterangan-keterangan mereka. Mereka pasti melindungi institusinya. Saya katakan, kok sekelas Mabes Polri tidak jujur? Bagaimana mungkin Bribda Tius ini sakit keras? Jam 8 malam masih berkomunikasi dengan orang tuanya malam minggunya. Jam 1 malam masih berkomunikasi dengan pacarnya. Kalau begitu sakit keras apa? Wah, nggak masuk akal. Saya bilang ini ada sesuatu. Saya bilang, jangan-jangan ini ditembak. Dan saya akan turun. Supaya dapat kepastian dan siapa pelakunya harus dihukum. Begitu juga dengan ini. Saya dengar kok keterangan Kapolresnya berbeda. Speedboat yang ditumpangnya adalah pecah. Terbalik. Ya, pertanyaan kalau terbalik di mana? Siapa yang ada di situ? Ya, terus keterangan Wakapolres juga katakan tergelincir dari ini ya speed. Wah, keterangan Rolas juga berbeda. Mana? Roland. Mana sih yang kita bisa percaya? Berapa dalam kalau memang ini? Saya ngelihat di fotonya itu airnya sedalam mungkin 1 pinggang ya. Pertanyaan, Tommy Marbun ini bisa berenang nggak? Bisa. Kok hanya segini? Saya aja nggak bisa berenang dalam segini. Nggak mungkin saya hanyut. Begitu ya. Di sini banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus kita buka. Ya, Kapolri jangan takut. Ya, itu yang harapan bahwa teman-teman di sini saya berterima kasih bisa hadir. Dan kemarin saya hanya WA pribadi-pribadi. Kalau di WA grup nanti takutnya kebanyakan. Sampai 500 orang ya di kuasa hukumnya kan, waduh, ramai juga ya. Tapi bagi saya harus dibongkar. Wah, Kapolresnya tidak bertanggung jawab loh. Kok harusnya diberikan sanksi, tetapi kenapa dipromosikan? Wah, aneh negara ini. Begitu ya, oleh sebab itu teman-teman, kalau sudah masuk di kuasa, jangan mundur ya. Jangan nggak datang. Ya, tunjukkan bahwa saudara itu adalah peduli dengan keluarga, peduli dengan penegakan hukum di Indonesia ini. Kalau kita tidak terpanggil untuk menegakkan hukum, waduh, apa jadinya? Dan pihak keluarga saya mau beritahukan teman-teman di sini, orang-orang yang sudah terbukti, kami ini dari Spasi, termasuk Bang Martin, kami yang terpanggil di dalam membela para pengacara yang dikriminalisasi. Dan ini sudah terbukti.
Begitu, makanya kita masukin di kuasa begitu. Jadi tetap semangat, kita bersatu dan kita akan membuat strategi-strategi begitu ya, supaya ini terbongkar siapa di balik ini. Termasuk kedua, ini kan pekerjaan ini adalah tugas negara. Kok minta uang dengan pihak keluarganya untuk mengadakan untuk ongkos untuk biaya? Ini kan nggak masuk akal. Pesawat yang di-charter juga di cancel. Waduh, banyak sekali kejanggalan di sini. Kapolri itu yang saya buat kemarin, saya bilang Kapolri harus turun tangan dan bertanggung jawab. Jangan lepas tangan dong Kapolrinya. Ya, kalau Kapolrinya lepas tangan udah ganti aja lah Kapolrinya. Ya, atau kita mau buat hukum di negara ini hukum jalanan. Kan nggak mungkin kalau penegak hukum sudah tidak mampu melindungi kepolisian. Waduh, apa jadi negara ini? Jadi hukum rimba nanti. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan takut. Ya, saya siap menjadi garda terdepan dan siap pertaruhkan nyawa untuk pengorbanan ini sampai pelaku-pelakunya harus ditangkap. Begitu ya. Kalau Kapolri tidak mampu, bunuh. Ya, bunuh Kapolri. Nggak usah takut mengatakan kebenaran. Ya, mungkin ini dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ya kembali ke studio. Begitu ya. Ya, senior saya. Terima kasih. Mana lebih naik? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, praise the Lord. Bapak Ibu yang terhormat. Tadinya saya masih bingung hadir kemarin. Kenapa? Saya Nelson Simanjuntak dari Take Me Out from Indonesia yang akan kembali ke studio. Si junior ini, Marbun Junior lahir, masih di bayi mamanya, saya disorong sama dia. Marbun masih hidup waktu itu. Ini, saya punya klien waktu itu si Torus di sana. Saya bertamu di rumah orang, tapi saya bertamu membuat tamu makan lagi malam di rumah si Labora, luar biasa. Jadi di Sorong ya. Saya diundang makan, saya mengundang lagi. Jadi ini peristiwa miracle. Berjalannya waktu, karunia Tuhan, suka duka ya kita akan jalani. 2 bulan yang lalu, saya undang lagi beliau di Polda Metro Jaya. Datang semua. Bunda, saya katakan siap dan saya katakan pantun untuk kehidupan Itoku Pariban Queen. Saya sebut waktu itu agak kasar. Sorry. Jandanya Martin. Saya ingatkan hulu hilir. Saya akan bilang karena beliau minta Ama, Tulang, tolonglah datang lagi, panggil Kamaru. Enggak apa-apa. Siap. Saya nggak nolak waktu ya. 2 bulan pas. 2 bulan lebih. Pas di Polda Metro Jaya. Malam ini Ketua Umum ini Bali Utama. Kasusnya Tommy Martin. Waduh. Bagi saya anak manusia 1 lembar pohon jatuh. Ini ada stat blood. Lembaran Tuhan dicatat. Semut kita injak, nyawanya hilang, dicatat hilang. Tommy Marbun kok hilang gitu aja? Saya tidak identikan kasus ini. Begitu hebatnya saya lagi ceritain. Kawan-kawan tadi, ini semua kita diwakili 12 orang waktu itu yang untuk dari kami, si apa namanya? Joshua. Dan identik hampir sama. Saya katakan sama ibunda maupun bere saya ini, air matamu yang berlinang begitu banyak, itu air mata darah. Itulah Mama Joshua hingga membuka yang si saya tapi bilang, kebenaran itu akan menentukan datang ke kita atas doa. Dibuka. Jadi kasus yang dibuat dunia ini, saya tadi malam ditelepon oleh seorang bintang 3. Ini kejahatan global. Nanti kita coba dulu ya menata. Kami mencoba minggu depan Mahkamah Konstitusi. Hebatnya dunia sekarang, ada beberapa undang-undang kami vote. Kita sama-sama nanti
baru ada satu lagi kasus serupa, jam yang sama, anak manusia yang meninggal di depan UKI. Saya asal dipanggil seperti kawan-kawan, Bapak udah si Martin, Bang di mana? Ikut gitu aja, apa susahnya sih? Mohon maaf, biodata saya sudah habis di negeri ini, udah gak ada lagi. Semua udah saya nikmati. Izinkan saya katakan saya bekas pejabat, presiden pernah saya lawan, tapi Tuhan gak pernah saya lawan. Apalagi sahabat ini di dunia kader-kader hukum, mari berjalan di dalam track record kita. Inilah kebersamaan kita. Masa lalu itu akan diberikan secerca harapan sama keluarga. Saya lagi senang ini, sama saya buktikan, si Joshua punya adik juga, sama-sama brigadir. Saya 5 tahun di Geneva, Kombes ya, jadi tituler Danjen. Ini ada adiknya, kau buang adiknya, bukan, yang polisi bukan. Siapa? Ini adiknya juga. Hah? Ini adiknya juga dia bukan yang polisi. Oh, saya baca nukilan kalian itu. Ini saking banyaknya hoax atau apa, memang mau dia berpaling demi adiknya nih. Oh, jadi ada 3 anak, 2 akor ya. Nah, luar biasa keluarga. Luar biasa Bapak ini, tegarnya imannya, hilangnya seorang anak. Saya selalu mengatakan itu, hidup matinya manusia itu tetap karunia Tuhan. Tetapi ada satu kata kunci, kalau ini terjadi, bahasa itu, bahasa Bintuni, if I were you, kalau ini terjadi sama kita, luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, tuan-tuan, puan-puan, senang sekali ada 40 dari tanda tangan, mari kita bergerak. Ini poin pertama pengantar. Poin kedua, karena saya lama Kompolnas, saya pernah di sana 1,5 periode. Jadi pengalaman ini bikin saya hidup, mau apa kayak itu kalau ke Bayangkara, ya kita buktikan jauh lebih dari kita. Yang kedua teknis. Teknis saya mendahului supaya mengurangi pemikiran. Saya itu baca batin keluarga ini, nggak ada kata lain. Mau menyerahkan kemana? Ke pemerintah, hilang. Ke parlemen, hilang gitu aja. Kemana lagi? Kecuali Tuhan semata. Bapak Yesus. Saya nggak tahu untuk kita semuanya. Tadi udah ada janji kita. Masa kita kesehatan? Dan kalau kita itu analog, kalau ini sama dengan kemarin, dadakan kita buat begini, saya senang langsung aja. Pertama, Pak Dek ini, Bapak udah Pak Martin, sudah aja lah koordinator, biar jangan muter-muter lagi kita ya. Cocok? Ada yang mau lagi? Setuju. Oke. Ya. Nah, sebelum disangkalnya aku buat SK nanti. Ketua tim namanya? Ketua tim. Aku bikin SK-nya, Ketua tim. tanda tangan, Iya. honor Bapak Yesus. Ketua tim, bukan koordinator. Kau wakil atau apa ya? Iya. Saya tukang pukul aja lah, musik kuat lah. Baru yang kedua, tataran kita. Beliau pun di sini orang tuanya, si apa, Mahbub. Kita belajar nanti, kita minta tanggapan sama Pak Tarigan. Kami udah lama bincang-bincang apa saja. Dan seperti tadi, saya dibisikin seorang bintang 3 jalan terus. Apa yang terjadi di sini, Kamarudin pernah melakukannya. Kenapa hal kembar yang sama, kenapa tidak? Adiknya waktu Tom Margun juga secara kasat mata satu grup mereka. Masa dia ini pernah setengah di pemerintah, setengah di swasta sampai hari ini. Jadi nggak ada itu. Maaf itu pengabdian ke pemerintah kalau sesat pemerintah. Tapi kalau pemerintah itu adalah juru selamat dunia, saya patuh. Kalau tidak, sering kita mau meninggal dunia terus. Sekalinya meninggal dunia. Tetapi saya katakan tadi, hilang percuma, sia-sia. Ini satu pekerjaan beliau. Kita bagaimana ke depannya, saya harus katakan, menghitung hari, 3 bulan lebih ini, kemudian baru 6 bulan dari Desember. kontrakan dah habis sebenarnya di dunia. Saya sudah mengeringkan air matanya pernah dalam ucapan saya, kasar, supaya semua siap. Apapun kebahagiaan terakhir surgawi ada diberikan Tuhan kelak dan membesarkan si junior. Mungkin ini yang kedua, yang ketiga ya
kesetiaan itu adalah modal utama kita. Besok kita, kawan pernah membuat cara bagaimana tanggung rentek atau yang punya rumah ini, tuan rumah ini yang bisa full funding untuk semua kegiatan. Bitung jauh sekali, Sorong jauh sekali. Saya mungkin ke sana baik waktu masih pakai seragam atau tidak, bagaimana caranya. Ini teknis tadi. Saya ingat sudah 3 kali negara ini membiayai katanya helikopter dan segalanya. Ada lagu Batak mengatakan jangan sampai 3 kali. Jadi ini ketiga kali, kalau tidak salah sudah close ya. Sudah close, pencarian apa? Nah, kita membuka tirai lagi, tidak ada itu. Apapun kita angkat, kita buka. Arti demokrasi adalah ketika kita bersamaan semua, pintu kuburan si Joshua pun saya akan waktu itu dengan kawan-kawan membuktikan bahwa hubungan itu sampai di sini. Jelas tempatnya. Ini kan enggak. Itu contoh kawan-kawan kita semua. Baru paling akhir saya paling deman. Kalau memang enggak ada lagi negara ini, kita suarakan. Saya 2 kali bicara di PBB Geneva. Apa saya harus mengganti merah putih itu dengan 5 star atau David Star? Tidak, saya tetap merah putih. Tetapi dunia harus tahu. Saya pernah ngajar, saya angkat tulisan saya dapat puluhan juta di Argentina. Saya angkat kasus almarhum lama. Tapi bentuk bahasa yang lain. Saya nikmati dengan kawan, ayo kita berangkat Argentina. Inilah mengungkap di dalam negeri tidak terungkap, saya ungkap di luar. Hadiah tadi yang saya bilang tulisan itu dihadiahi mahal. Saya udah izin sama yang punya keluarga Joshua waktu itu, sudah lain teruskanlah. Saya nggak tahu besok apa kawan itu bebas penjara atau apa. Yang penting karir itu habis, selesai. Pembunuh itu ada hukumannya. Final draftnya halves cut, halves good, full cut, full good, kata bahasa mata. Kalau kesalahan kecil hukumannya kecil, kesalahan besar pasti diterima. Sudah ditutup lagi. Ada sebuah fata morgana. Keluarga mungkin bisa memberikan nanti ke ketua tim kita. Kenapa harus korbannya adalah dari kami si Tommy? Apakah dia banyak sekali tahu tentang negara bagian Bintuni atau apa? Saya hanya tahu Bintuni baru kita mekarkan kok terus membuat ledakan internasional. Inilah mungkin tugas kita. Don't hesitate, jangan segan-segan. Saya sudah katakan tadi pernah keluarga yang datangi panggilan ilahi itu saya datang. Saya siap. Negara memanggil, apalagi anak bangsa ini harus kita mintakan kebenaran. Demikian sekilas ini kami tetap kembali ke studio. Selamat malam. Terima kasih, mohon maaf kurang lebih. Keluarga, saya kasih kesempatan Kak Edi Saragi.